Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin Nabi dan Rasul baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah, yaitu tentang bersedekah. Sudahkah kamu bersedekah pada hari ini? Tahukah kamu, jika bersedekah merupakan salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling mudah. Kamu cukup mengeluarkan sebagian kecil apa yang kamu cintai, apa yang kamu miliki, dan apa yang kamu punya. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Ia berikan. Sedekah yang paling utama ini dapat kita berikan kepada orang yang kita kenal. Kita dapat memuliakan orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal. Lalu kemudian kepada mereka orang yang tidak kita kenal, misalnya kepada mereka yang tertimpa musibah, selanjutnya kepada anak-anak yang mengamen di lampu merah, kemudian kepada mereka siapa saja yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Jadi dalam bersedekah ini kita tidak terbatas atau dalam artian bebas. Kita ingin memberikan sedekah kita ini kepada siapa saja, asalkan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan bahwa semua ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja barang-barang yang dapat kita sedekahkan kepada orang lain, kepada orang yang kita kenal, selanjutnya kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Barang-barang itu seperti berupa uang, kemudian makanan, baju, dan yang lainnya yang tentunya layak untuk disedekahkan dan diterima oleh orang lain. Selain itu juga kita misalnya kita sedang berbelanja. Pastinya terdapat uang kembalian yang mungkin cukup untuk dapat kita sedekahkan, kita infakkan. Seperti misalnya di toko terdapat suatu kotak amal yang dimana biasanya di kotak amal ini digunakan untuk membangun masjid atau merenovasi masjid. Di sini dari uang belanja ini kita dapat memberikan sisanya untuk kita bersedekah, untuk kita memberikan insya Allah sedekah ini karena tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman ini dengan seiring berjalannya waktu, terkadang kita sibuk dengan dunia ini yang hingga membuat kita lupa untuk bersedekah. Salah satu penyebab orang enggan bersedekah ini adalah terlalu cinta dengan gemerlapnya dunia, terlalu menyia-nyiakan hartanya untuk dibagikan kepada orang lain, kemudian terlalu menyia-nyiakan, selanjutnya terlalu enggan untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW telah mengingatkan kita sejak dahulu kala agar kita tidak berlebihan mencintai kehidupan yang ada di dunia ini. Seperti dalam hadis tentang wahan, Rasulullah SAW bersabda, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu wahan?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Allah memperingatkan agar kaum muslim untuk tidak begitu mencintai harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang mana dalam firman-Nya
dalam surah Al-Humazah ayat 2-3, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal sikap berlebihan cinta terhadap harta dan hiruk pikuk dunia ini harus segera dimusnahkan, karena kita di dunia ini hanya sementara dan tidak kekal di dalamnya. Maka tanamkanlah dalam diri kita bahwa kehidupan ini akan berakhir, bahwa kehidupan ini hanya sementara. Semua yang kita perlu buat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka kita setidaknya menginfakkan sebagian kecil harta kita untuk kita bersedekah, agar di kelak nanti di timbangan kita terdapat salah satu kebaikan atas apa yang telah kita berbuat di muka bumi ini. Kemudian bagi mereka yang tidak ingin bersedekah atau bagi mereka yang enggan bersedekah ini, nah, Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita agar bersedekah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mantap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betapa banyak orang yang menyesal karena belum sempat menunaikan karena terlalu sibuk untuk mencari kenikmatan dunia ini. Nah, selanjutnya yang mana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ya ahadakumul man mawtu fayaqul la rabbi laula akhara tahni ila akhali qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Penyesalan ini hanyalah tinggal penyesalan. Ketika ajal telah menjemput kita, maka ia akan datang dengan tepat waktu, tidak lambat, dan juga tidak kita perkirakan kapan datangnya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, janganlah takabur akan dunia ini, janganlah terlalu menikmati akan dunia ini. Kita harus ingat bahwa di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka bersedekahlah walaupun sedikit apa yang telah kamu punya kepada orang lain, kepada orang yang Anda kenal maupun kepada orang yang tidak Anda kenal sekalipun. Terkait dengan penyesalan orang yang tidak ingin bersedekah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 bahwa manusia yang lalai itu memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar minta dibangkitkan kembali setelah kematiannya, seperti yang telah disebutkan tadi dalam surahnya, yang mana dalam artian tersebut, yang mana dalam arti demikianlah kepada orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan atau pada hari kiamat kelak, di mana kita akan dikumpulkan dan disatukan untuk menimbang apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Nah, dalam bersedekah ini ada 4 keutamaan yang menurut Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, sedekah justru mengandung rezeki. Kemudian ada 4 keutamaan dari bersedekah ini menurut Rasulullah SAW, yaitu yang pertama,
sedekah justru mengandung rezeki. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rezeki yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sedekah bisa menyembuhkan penyakit karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, sedekah dapat menolak bala, menolak musibah dan menghilangkan kesulitan. Kemudian yang keempat, sedekah dapat memanjangkan umur. Nah, dengan bersedekah ini kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebajikan dan kebaikan yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada saja manfaat dari kita bersedekah ini. Nah, sedekah yang telah kita keluarkan ini, baik banyak maupun sedikitnya, itu akan mendapatkan ganjaran yang mulia ketika di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan apa yang telah kita keluarkan. Nah, di sini tangan di atas, di sini ada pepatah yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sepenggal seruan ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memberi kepada orang lain, kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, jika kita tergolong oleh orang-orang yang mampu dengan memiliki kedudukan harta yang cukup banyak, maka perlu sekiranya kita untuk bersedekah, memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang benar membutuhkannya, seperti kepada fakir miskin, kepada mereka yang lebih membutuhkan dari apa yang kita perlukan. Nah, selanjutnya ada manfaat sedekah yang lebih luas yang akan dirasakan oleh orang yang melakukannya. Seperti yang pertama, memperkuat keimanan kita. Nah, dengan sedekah ini kita tentunya akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah ini kita awal mulanya akan teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah ini tujuannya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa empati sosial. Nah, yang mana di sini kita akan dekat kepada orang yang kita kenal. Misalnya saja kita pertama bersedekah kepada rumah lembaga yatim piatu. Nah, di sini terkadang kita tidak hanya merasa sekali untuk ingin bersedekah. Nah, kita di sini ingin merasa berkali-kali untuk bersedekah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk sebagai bukti bahwa di dunia ini kita pernah melakukan suatu kebaikan. Nah, kemudian sebagai rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita telah diberikan suatu kenikmatan di dunia ini, maka alangkah baiknya kita untuk menyisihkan sedikit apa yang kita punya untuk orang lain, yang dinamakan dengan bersedekah. Kemudian melatih berpikir kita untuk ke arah yang positif. Nah, selanjutnya terhindar dari sifat kikir atau terhindar dari sifat syirik kepada orang lain. Kemudian semakin dipanjangkannya umur, insya Allah. Kemudian mendapatkan rasa bahagia. Nah, rasa bahagia ini kita bisa dapat dari mana saja. Namun salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah ini dapat memunculkan rasa bahagia, yang mana di sini kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah melakukan suatu kebaikan yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga terhindar dari stres yang ada di dunia ini, ya. Misalnya kita lelah dalam bekerja, lelah dalam mencari sesuatu yang kita inginkan, namun kita masih berpikir untuk bersedekah, menyisihkan apa yang kita punya untuk orang lain. Nah, dari situ semua pikiran-pikiran kita yang negatif, semua pikiran-pikiran yang mengacu dalam kehidupan kita akan merasa berkurang karena kita bersedekah ini. Kemudian berlatih untuk bersikap adil. Nah, adil di sini di mana disebutkan bahwa setelah kita bersedekah, kita akan merasa telah mengeluarkan sesuatu yang
apa menjadi milik kita dan apa yang menjadi milik orang lain. Jadi selain kita dapat menikmatinya, orang lain juga dapat menikmati apa yang telah kita hasilkan dan apa yang kita punya. Kemudian ada juga manfaat sedekah bagi mereka yang menerimanya. Yang pertama, pastinya meringankan beban hidup mereka, seperti ketika mereka tertimpa suatu musibah, yang mana seperti mereka tertimpa musibah kebakaran atau musibah bencana alam lainnya. Nah, di sini mereka akan mendapatkan suatu keringanan, yang mana mereka akan mendapatkan misalnya baju, makanan, tempat tidur, tempat tinggal untuk sementara. Nah, di sini manfaat kita bersedekah ini dapat meringankan beban orang lain, kemudian dapat bermanfaat bagi orang lain, bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan membutuhkannya. Kemudian dapat mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, selanjutnya ada juga manfaat bagi lingkungannya, bagi lingkungan sekitar Anda maupun lingkungan sekitar kita, yaitu dapat sebagai membangun budaya tolong menolong di antara kita. Nah, di sini Islam mengajarkan untuk kita saling tolong menolong antara sesama Islam. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita sendirian. Maka dari itu Allah telah menciptakan banyak sekali umatnya. Dari itu maka kita harus saling tolong menolong, baik itu sedekah, baik kecil maupun besar. Nah, apa yang kita punya sebaiknya kita sedekahkan, karena itu akan dipertimbangkan di akhirat kelak. Semoga ceramah singkat ini dapat memberikan suatu motivasi kepada saudara-saudara kita semua, bahwa sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Sedekah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.